Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Bidadari turun di kosan kumuh. Sedang meratapi nasibnya, tiba ponsel Tina yang berada di dalam tas bergetar. Sebenarnya Tina malas untuk mengecek, tapi notifikasi yang barusan berbunyi adalah notifikasi khusus saat Andra mengiriminya pesan. Tina pun membuka tas dan melihat isi pesan yang dikirim pacarnya itu. Sayangku. Ayo kita putus. What? Kenapa tiba minta putus? Tina bertanya sambil menginterogasi. Saat ini ia dan Andra bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Apa alasannya? Tidak ada alasan khusus. Tina, Andra, pria berusia 28 tahun itu menyesap kopinya dengan tenang. Aku hanya merasa kita sudah tidak cocok lagi. Aku dan kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sampai tidak ada waktu untuk melanjutkan hubungan ini. Omong kosong, umpat Tina. Kita sudah bersama selama 2 tahun. Dan selama itu kita juga selalu sibuk dengan pekerjaan kita. Tapi, kurasa semuanya baik saja kok. Kenapa sekarang tiba kamu merasa begitu? Ini bukan tiba, Tina, lelaki itu mengatupkan kedua tangannya ke atas meja. Aku sudah memikirkannya berulang kali selama beberapa bulan belakangan. Dan aku pikir, saat ini aku lebih membutuhkan seseorang yang bisa mengurusku saat pulang ke rumah. Aku tentu tidak bisa memaksakan kehendakku kepada kamu, bukan? Karena sejak awal, kamu sudah terlahir sebagai wanita karir dan bukan ibu rumah tangga. Tina melipat kedua tangannya di depan dada sambil tertawa kecil. Kenapa aku mencium sesuatu yang mencurigakan di sini? Kamu sudah punya wanita lain? Andra tampak terdiam sejenak dan hal itu semakin meyakinkan kalau pendapat Tina benar. Wah, dasar breng. Tina mengacak rambutnya kesal. Seharusnya dari awal bilang saja terus terang kalau kamu punya selingkuhan, jadi aku tak perlu repot seperti ini. Kamu minta putuskan, oke, ayo kita putus. Tina kemudian berdiri dari duduknya dan mengeluarkan beberapa uang ratusan ribu. Karena kita sudah putus, aku bayar makananku sendiri, ucapnya sambil membanting uang itu ke atas meja. Dengan badan tegap, Tina melangkah keluar dari restoran dengan perasaan kesal yang menyelimuti hatinya. Ada yang aneh, Tina tampak berpikir dengan serius. Lo merasa nggak sih, kalau akhir ini kesialan selalu menimpa gue, tanyanya pada Yena yang duduk di depannya. Pertama, gue kecelakaan di lift. Kedua, proyek kerja sama gue sama Pak Morris gagal. Ketiga, Andra putusin gue.
Dan itu semua cuma terjadi dalam waktu 3 hari. Gila, nggak? Yena menghela napas panjang sebelum menanggapi ucapan Tina. 3 hari terakhir ini memang terasa berat sih. Ia lalu melirik ke arah Tina yang masih berpikir dengan serius. Kamu yakin gak mau nangis? Buat apa? Kenapa gue harus buang air mata gue buat cowok dajal macam Andra? Dia yang ninggalin gue duluan, seharusnya dia yang nyesel karena udah menyia-nyiakan seseorang seperti gue. Yena mengangguk pelan, kemudian melanjutkan bicaranya dengan hati-hati. Kamu tahu nggak sih, siapa orang yang dipacari Andra sekarang? Gue nggak peduli, Tina menjawab acuh. Nancy, dia putri sematawayangnya Nyonya Elisa, pemilik eliksir. Yena tetap memberitahu Tina meskipun sahabatnya itu sudah menolak. What? Yah, aku pun kaget waktu mendengar hal itu pertama kali. Ini sih beneran sial, dari semua orang, kenapa lagi harus eliksir, saingan terberat perusahaan kita. Tina mulai merasa frustasi. Yena, gue merasa semua kesialan yang menimpa gue sekarang bukan sekedar kebetulan. Gue yakin ada seseorang yang merencanakan ini semua. Yena tampak bingung mendengar ucapan Tina. Maksud lo, mungkin saja eliksir yang melakukannya. Siapa lagi? Tina menyilangkan kakinya. Setelah gue pikir, semua kesialan itu datang setelah gue kecelakaan di lift. Tina kemudian menjentikkan jarinya saat mengingat sesuatu. Ah ya, cowok itu pasti tahu sesuatu, Yena. Alis Yena terangkat. Cowok itu, siapa? Cowok yang kecelakaan sama gue di lift. Dia pasti orang suruhan eliksir. Kita harus cari keberadaannya sekarang. Tapi Tina, bukankah dia cuma orang biasa? Orang biasa atau bukan, gue yakin dia ada hubungannya sama perusahaan sial itu. Entah dia dukun atau orang yang disuruh buat mantrai gue. Yang jelas, gue harus ketemu dia secepatnya. Yena, sekarang, kamu cari keberadaan orang itu. Oke, bos. Yena tak berani membantah karena meskipun dirinya adalah sahabat Tina, statusnya juga hanya sebagai sekretarisnya. Empat hari kemudian, Tina dan Yena datang ke kosan tempat Joe tinggal. Dengan sepatu heels 5 cm yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kosan itu. Tina melangkah dengan wajah jijik. Sesekali ia menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Pasalnya, lingkungan tempat mereka berada sekarang benar kotor dan bau. Lo yakin ada orang yang tinggal di tempat kayak gini? Tanya Tina pada Yena sambil berusaha menghindari jalanan yang becek. Yah, sebagai orang kaya lama, wajar kalau kamu heran, Yena menjawab santai.
Dengan menggunakan sepatu kets, dia bisa melompati lubang comberan dengan mudah. Lagian kan aku udah bilang pakai sepatu yang nyaman aja. Nggak, gue harus tetap kelihatan slay dan elegan, jawab Tina kesal. Mereka kemudian melangkah menuju kamar kosan tempat Joe tinggal. Tapi saat mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam. Orangnya lagi pergi mbak, teriak seorang wanita. Ada perlu apa? Ucap wanita itu sambil berjalan menghampiri mereka berdua. Oh, kami mau ketemu sama Mas Bejo Bu, Yena menjawab ramah. Wanita judes di depan mereka itu tampak melihat penampilan Tina dan Yena dari atas ke bawah. Buat masalah apalagi si Joe itu sampai didatangi cewek. Cewek cantik begini, gumamnya, tapi masih bisa didengar oleh Tina dan Yena. Joe lagi kerja, kalian tunggu saja di sini. Biasanya jam segini dia udah pulang, ucapnya kemudian sambil menatap ke arah jalan menuju kosan. Nah itu dia, tunjuknya pada seorang laki yang berjalan ke arah mereka. Tina dan Yena langsung menoleh ke arah yang ditunjuk ibu itu. Dan saat itulah Tina mengenali sosok pria yang memandanginya dengan heran itu. Tak salah lagi, pria itu adalah orang yang satu lift dengannya saat kecelakaan terjadi. Melihat Joe yang malah terbengong di depan sana dan tidak segera menghampirinya, Tina menjadi tidak sabar dan ia memutuskan untuk menghampiri laki itu duluan. Saya sudah menunggu kamu dari tadi Bejo. Joe berdiri mematung sambil menatap Tina yang berjalan menghampirinya dengan mulut ternganga. Apa ini mimpi, batin Joe? Kenapa ada bidadari turun di kosan kumuh ini? Hei, halo, Tina lambaikan tangannya di depan wajah Joe. Mas Bejo. Iya, saya Bejo, panggil saja Joe. Loh, sampean itu kan? Joe menjeda kalimatnya untuk berpikir sejenak. Mbak yang di lift. Nama saya Tina membetulkan. Ia merasa kesal karena ternyata Joe tidak mengenalinya. Bukankah pria itu sempat mau mendaftar kerja di perusahaannya? Tapi kenapa Joe tidak mengenalinya? Apakah Joe tidak meriset dulu tentang perusahaan yang akan ia lamar? Saya perlu bicara berdua sama kamu, empat mata, bisik Tina dengan tatapan mengintimidasi. Dengan saya, Joe menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Soal apa mbak? Saya nggak bisa menjelaskannya di sini, sergah Tina kesal. Kamu nggak ada tempat yang lebih tertutup supaya orang itu nggak ngelihatin kita terus? Tina melirik ke sekelilingnya, dan tampak ada beberapa orang yang mengintip mereka dari masing-masing kamar.
Sepertinya mereka heran karena melihat Joe mengobrol dengan seorang wanita cantik. Oh, kalau gitu masuk ke kosan saya aja Mbak. Joe berjalan menuju kamarnya dan membuka pintu kosan. Silahkan. Tina sebenarnya enggan untuk masuk. Tapi ia tak tahan lagi melihat orang di kosan itu menatapnya dengan curiga. Karena itu dengan terpaksa Tina berjalan masuk ke dalam kamar kumuh Joe, diikuti Yena di belakangnya. Joe, ibu pemilik kos menarik tangan Joe sebelum pria itu ikut masuk ke kamar. Mereka itu siapa? Kok bisa kenal sama lo? Oh, yang tadi ngobrol sama aku itu bos di perusahaan tempat aku ngelamar kerja kemarin Bu. Jawab Joe berbisik-bisik. Kenapa Dai nyariin lo? Mana aku tahu. Udah ya Bu, jangan kepo. Aku lagi ada tamu. Joe kemudian cepat masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dari dalam rapat. Membuat ibu kos memberengut kesal karena tak mendapat informasi yang dia inginkan. Saat melihat Tina dan Yena masih berdiri di depan pintu, Joe buru mengambil karpet dan menggelarnya di atas lantai. Duduk sini Mbak, silahkan. Joe menepuk karpet dan menyuruh dua wanita cantik itu duduk. Yena menuruti ucapan Joe dan duduk bersila pada karpet, tapi tidak dengan Tina yang masih berdiri tegak. Enggak, makasih, saya berdiri saja, ucap Tina sambil memperhatikan sekeliling kamar, khawatir kalau tiba-tiba ada kecoa yang muncul di sana. Joe hanya mengangguk maklum mendengar penolakan Tina. Ia lantas mengalihkan pandangannya ke Yena. Sebenarnya ada perlu apa Mbak? Kok sampai jauh ke sini buat mencari saya? Gini Mas Bejo, sebenarnya Yena berusaha menata kalimatnya sebaik mungkin. Tapi Tina yang tak sabaran buru menyahut. Kamu ada hubungan apa sama Elixir? Tanya Tina tanpa tedeng aling-aling. Kamu orang yang disuruh buat ngapain saya, kan? Hah, El siapa Mbak? Joe merasa bingung karena tiba-tiba Tina menuduhnya. Saya nggak kenal itu siapa. Elixir, Yena menjelaskan. Kami curiga kalau Mas Bejo adalah orang suruhan dari perusahaan itu yang berusaha menjatuhkan perusahaan kami. Apa? Bejo kaget bukan main. Saya aja nggak kenal sama bosnya Eli, itu Mbak. Lagian buat apa saya menjatuhkan perusahaan Mbak? Halah, banyak alasan lo. Tina yang mulai kesal sudah tidak lagi menggunakan bahasa formal. Kalau memang lo nggak ada hubungannya sama perusahaan itu, kenapa setelah gue ketemu sama lo,
gue jadi kena sial terus. Kena sial? Iya, betul. Sebenarnya mantra apa yang udah lo kasih ke gue? Hah? Mantra? Mantra apa mbak? Jo makin kebingungan. Saya beneran gak tahu apa. Mas Bejo, saya harap Mas Bejo mau bekerja sama dengan kami. Dengan begitu, kami tidak akan melaporkan perbuatan Mas Bejo. Kalau Mas Bejo tidak mengaku, terpaksa kami akan menyeret masalah ini ke persidangan, Yena berkata dengan tegas. Persidangan, saking kagetnya, Jo sampai bangkit dari duduknya. Ya nggak bisa gitu dong mbak, jangan asal nuduh orang sembarangan. Saya ini beneran nggak tahu apa. Tina dan Yena saling berpandangan. Sejujurnya saat ini mereka bingung apakah Jo berbohong atau tidak. Pasalnya, saat ini ekspresi Jo menunjukkan kalau dia benar tidak tahu apa. Kalau gitu, lo bisa jelasin nggak kenapa gue jadi kena sial setelah ketemu lo? Tina menatap Jo tajam. Masalahnya, kesialan yang menimpa gue itu sampai mempengaruhi saham perusahaan yang udah gue bangun bertahun-tahun, tahu. Ya, saya juga nggak tahu mbak kalau masalah itu. Tapi, Jo menatap Yena dan Tina secara bergantian. Beberapa hari ini saya emang merasa ada banyak banget keberuntungan yang menimpa saya. Tapi saya bener nggak tahu kenapa bisa begitu mbak. Swear, Jo mengangkat dua jarinya membentuk tanda peace. Saya juga heran kenapa bisa begitu. Padahal saya ini selama 25 tahun hidupnya sial terus. Dan tiba sekarang jadi beruntung terus. Gue juga, selama 25 tahun, gue selalu hidup beruntung. Dan baru kali ini gue kena sial, seru Tina. Dan ini semua gara lo. Bersambung.